Oke, seperti hanya sel di dalam tubuh kita ya, yang setiap waktu, setiap saat itu terus menyesuaikan diri. Tetapi dalam waktu 24 jam, ya, saya di dalam tubuh kita itu ada sebuah proses terjadi ya, yaitu proses peleburan sel total. Di mana di dalam tubuh kita itu ya antara jam 11 malam sampai dengan jam 3 itu terjadi proses peleburan sel total. Dimulai dengan peleburan sel total ya yang terjadi 2 jam antara jam 11 sampai dengan jam 1 pagi ya. Kemudian terjadilah pertumbuhan sel dari jam 1 pagi sampai dengan jam 3 pagi ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, itu proses peleburan sel itu tidak akan pernah terjadi ya jika nutrisi yang dimasukkan oleh seseorang ke dalam tubuhnya itu tidak diikat oleh zat pahit. Ya. Makanya rekan-rekan sekalian, ketika insulin atau zat pahit tersebut itu membungkus nutrisi yang masuk ke dalam saluran darah, maka secara otomatis ya nutrisi tersebut akan bisa menembus membran sel ya bagian terluar sel, kemudian masuk ke dalam mitokondria dan masuk ke inti sel. Nah, ketika nutrisi yang dibalut oleh zat pahit tersebut masuk ke dalam inti sel, maka disitulah akan terjadi rekan-rekan sekalian ya yang namanya proses katabolisme dan anabolisme, peleburan sel dan pertumbuhan sel. Oke, begitulah rekan-rekan sekalian yang terjadi pada kehidupan seluruh manusia. Lepas dari apapun ya, setiap manusia itu mempunyai sebuah kehidupan yang baru setiap harinya mungkin ya. Tetapi rekan-rekan sekalian ya, ketika seseorang tersebut itu menginginkan sebuah kehidupan baru yang lebih baik lagi, maka secara otomatis jika keinginan tersebut mau terwujud, maka harus dibalut oleh yang namanya tantangan. Pada kesempatan malam hari ini, rekan-rekan sekalian, ya, saya tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan rekan-rekan sekalian mengenai dream, mengenai niat, ya, mengenai impian. Niat, innamal a'malu biniat. Seluruh laku perbuatan manusia itu sangat tergantung kepada gambaran tujuan atau disebut juga niat, ya, atau disebut juga impian. Apa itu sebetulnya dream, impian, atau niat tersebut? Nah, pada kesempatan malam hari ini rekan-rekan sekalian, ya, mari kita samakan dulu persepsi. Ya. Saya tidak akan pernah bosan-bosan nih mengemas makna dari impian tersebut. Jadi impian itu adalah sesuatu yang sangat-sangat diharapkan oleh seseorang ataupun oleh golongan. Ya. Jadi impian itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Jelas rekan-rekan sekalian, ketika manusia itu mengharapkan sesuatu, ya, sangat mengharapkan sesuatu, ya, maka di situ juga akan secara otomatis terjadi sebuah tantangan. Nah, makanya berarti apakah kita itu mau terus mempunyai harapan tersebut atau berhenti ketika menemukan tantangan tersebut. Nah, sehingga pada kesempatan malam hari ini, ya, supaya impian atau sesuatu yang sangat diharapkan tersebut itu tercapai, maka harus memenuhi ya, tahapan-tahapan untuk membangun impian. Karena impian itu dibentuk atau dibangun. Begitu mungkin. Tadi Mas Roni sudah begitu jelas memaparkan bahwa seperti halnya impian, setiap hurufnya itu mengandung makna, rekan-rekan sekalian. Nah, dari makna tersebut akan menggiring manusia ke dalam sebuah pemahaman, ya, sebuah pemahaman yang harus dilakukan. Seperti hanya impian tadi, impian itu terdiri dari inspirasi, ya, atau mencontoh atau menduplikasi. Jadi, ketika kita mempunyai impian, maka impian tersebut harus
mempunyai inspirasi. Inspirasi itu yaitu mencontoh, harus punya contoh ataupun harus menduplikasi. Oke. Banyak orang yang hanya melihat, oh contoh si A, si B itu berhasil, tapi tidak mencontohnya. Mencontoh hanya sebagian, makanya hasilnya itu tidak sesuai, ya seperti itu. Jadi di sini mungkin inspirasi itu lebih cenderung kepada sesuatu yang dilihat, didengar, dan dirasa, dan dipelajari, kemudian diduplikasi. Ada kunci duplikat. Jadi seolah-olah kunci itu adalah kunci yang aslinya, pada duplikat gitu. Tapi sama dan sebangun, rekan-rekan sekalian, ya fungsinya. Nah, kemudian yang kedua harus ada motivasi. Motivasi di sini adalah pendorong diri untuk mencapai tujuan. Ya, pendorong diri untuk mencapai tujuan, karena tidak ada pendorong, ya rekan-rekan sekalian, tidak ada pendorong nih. Rekan-rekan sekalian, kita semua itu akan terhenti di tengah jalan, rekan-rekan sekalian, karena begitu menanjaknya yang namanya impian. Nah, kemudian yang ketiganya itu adalah persistensi. Ya. Persistensi itu adalah konsisten atas dasar tujuan. Jadi persisten itu kan ada orang yang konsisten, terus-menerus melakukan, tetapi tidak mempunyai tujuan. Makanya hasilnya itu hambar, ya. Hasilnya itu bingung, hasilnya itu kadang-kadang kurang dirasakan. Karena konsistennya bukan karena persisten. Jadi yang disebut persisten itu adalah konsisten atau melakukan secara terus-menerus atas dasar tujuan harus tercapai, begitu. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian yang selanjutnya itu adalah inisiasi, ya. Jadi inisiasi itu lebih cenderung kepada referensi, ya, menemukan pola yang benar. Menemukan pola yang benar, cara yang benar untuk mencapai tujuan, begitu. Dan kemudian kalau setelah itu rekan-rekan sekalian harus aktualisasi. Aktualisasi itu adalah mencapai puncak harapan atau mencapai tujuan, ya, mencapai puncak harapan dari tujuan itu sendiri, begitu. Jadi kadang orang mau sedikit lagi mau mencapai nih tujuan, nah dia sudah terdiam rekan-rekan sekalian, cukuplah dengan segini gitu. Tapi ketika dia terdiam, maka orang tersebut itu terjadi kekurangan rekan-rekan sekalian, ya karena belum sampai pada tujuan, kan gitu. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, berarti apa yang harus dilakukan? Ya aktualisasi, mencapai puncak harapan, sehingga ketika kita itu mengurangi gerak kita, kita itu benar-benar sudah aman begitu. Ada yang belum aman, yang namanya penghasilannya, ya. Kemudian ada yang belum aman waktunya gitu loh. Tapi sudah berhenti gitu. Lebih sedikit kepunyaannya, tetapi sudah berhenti. Ya makanya kita harus mengaktualisasi diri, sehingga jadi yang dimaksud dengan aktualisasi diri itu adalah mencapai puncak harapan tujuan, sehingga ketika kita mengurangi langkah gerakan kita, kita itu sudah benar-benar aman secara penghasilan dan waktu. Jadi bebas uang, bebas waktu. Yang dimaksud dengan aktualisasi diri itu adalah bebas uang, bebas waktu. Yang ngaturnya itu diri kita, bukan kita yang diatur oleh uang dan waktu. Apakah bisa? Sangat bisa. Sudah ada contohnya, sudah banyak contohnya. Berarti kembali lagi tinggal mencontoh dan menduplikasi. Nah, kemudian ya langkah yang terakhir, tahapan membangun impian yang keenam itu adalah normalisasi. Ya, normalisasi itu berarti sama dengan kita menjadikan sukses itu adalah kebiasaan. Oke, rekan-rekan sekalian, menjadikan sukses itu adalah kebiasaan. Kenapa demikian? Ya, banyak orang yang ketika sudah mencapai yang namanya impiannya, seseorang ingin mobil, seseorang ingin rumah, seseorang ingin banyak dolarnya, seseorang ingin mempunyai logam mulia, seseorang ingin mencapai penghasilannya itu misalkan 100 juta per bulan, bahkan lebih, bahkan 1 miliar dan lain sebagainya, kan gitu ya. Nah, ketika hal tersebut sudah dicapai,
Kalau itu adalah tujuan, maka orang tersebut akan berhenti di situ. Makanya rekan-rekan sekalian, yang disebut normalisasi itu adalah menjadikan sukses itu sebagai kebiasaan. Tidak ada yang abadi atas kesuksesan, atau sukses itu tidak yang abadi. Yang abadi itu adalah penyesuaian, ya gitu. Jadi setiap waktu sampai kita masih nih rekan-rekan sekalian, ya masih bisa membelalakan mata, masih bisa berpikir, masih bisa mendengar, masih bisa bergerak, maka rekan-rekan sekalian ya harus menjadikan ya sukses itu sebagai kebiasaan, jangan menjadikan sebagai tujuan ya. Nah, makanya di sini penyesuaian ya, penyesuaian itulah ya jadi yang akan sifatnya itu abadi. Begitu rekan-rekan sekalian. Ada 3 langkah lagi rekan-rekan sekalian ya. Jadi 3 langkah yang benar-benar itu akan menjadikan kesuksesan itu menjadi sebuah kebiasaan. Yang pertama itu harus mempunyai keyakinan. Keyakinan pada diri berarti kan keyakinan pada diri, keyakinan pada ilmu, dan keyakinan pada guru. Berarti kan gitu. Nah kemudian ya, setelahnya kita mempunyai keyakinan, kita juga harus mempunyai kecintaan. Mencintai ilmu, mencintai diri, dan juga mencintai guru. Begitu loh rekan-rekan sekalian. Dan yang selanjutnya adalah pemahaman. Kita harus memahami ya, memahami satu persatu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Begitu. Dahulu. Nah, berkaitan dengan impian, Boy. Ya, kadang-kadang impian itu memang mudah untuk dikatakan, tapi dalam aplikasinya itu memang perlu tantangan, Boy. Maksudnya perlu motivasi kuat untuk bisa menghadapi tantangan. Nah, tadi saya banyak belajar dari Pak Idrus, Boy, bahwa ternyata memang usia itu bukan hambatan untuk mencapai impian. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, Boy. Sebetulnya dalam kondisi apa sebetulnya kita boleh istirahat sejenak, katakanlah seperti itu, Boy, untuk bisa refresh ya ketika kita akan mencapai impian. Itu, Boy. Ya, kita harus refresh mungkin. Refresh. Nah, seperti hanya kalimat refresh. Re itu berarti kan refresh ya. Re itu sama dengan mengembalikan ya. Fresh itu sama dengan kesegaran kan itu ya. Nah, yang disebut dengan refresh itu sendiri adalah mengembalikan kesegaran kita, berarti kan mengembalikan kesegaran pikiran dan perasaan kita untuk mencapai impian tersebut. Ya misal kita mengejar sesuatu nih, mengejar sesuatu. Nah, ketika dalam mengejar sesuatu nih, mengejar sesuatu, maka secara otomatis itu sebagai sudah menjadi sebuah kodratullah ya. Bahwa ketika kita mengejar sesuatu pasti deh, kita itu akan bertemu dengan tantangan. Maka ya mungkin tantangan itu bertubi-tubi gitu loh. Nah, tantangan itu bertubi-tubi dan itu tidak akan pernah hilang ya. Selama manusia tersebut itu mempunyai sebuah impian. Impian itu sendiri adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Nah, ketika kita memperoleh sebuah tantangan, gangguan, hambatan atau rintangan, maka yang harus kita lakukan adalah merefresh, mengembalikan lagi kesegaran otak dan pikiran kita. Nah, makanya kenapa di dalam mencapai impian itu kita harus mempunyai motivasi. Oke, mempunyai motivasi. Berarti di sini ya, kita itu harus mempunyai pendorong diri gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, pendorong diri inilah ya, pendorong diri untuk mencapai impian tersebut. Apa sih sebetulnya yang menjadikan pendorong diri itu? Nah, sehingga refresh di sana adalah temukan lagi motivasinya gitu loh. Temukan lagi motivasi Anda untuk apa sih sebetulnya kita mengejar impian tersebut.
Jadi yang disebut refresh itu sendiri adalah kita menemukan motivasi atau pendorong diri, sesuatu yang bisa mendorong, sesuatu yang bisa mendongkrak, sesuatu yang bisa menopang ya, diri kita untuk mencapai impian tersebut. Karena tanpa pendorong ataupun penguat, manusia itu akan mudah terhenti untuk mencapai impiannya. Nah, pendorong atau penguat atau refresh itu sendiri hanya akan didapatkan dari orang-orang yang Anda percayai. Begitu. Begitu Mas Roni. Bisa saya simak, Boy. Ternyata bahwa refresh itu memang kita harus mempercayai orang-orang yang ada di terdekat kita, Bu ya. Atau juga sebaliknya, kita harus memang memiliki kepercayaan gitu ya, Boy, terhadap orang yang Betul. ada di dekat Jadi, kita, termasuk jadi guru-guru bukan kita ya, Boy. hanya betul. Makanya dalam rangka apa yang harus kita lakukan nih? Tadi poin yang terakhir, 3 poin yang terakhir yang harus kita punyai ya, sehingga kita itu bisa merefresh diri. Kenapa merefresh diri? Karena 3 hal inilah yang akan membuat seseorang itu bisa bertahan. Apa itu? Keyakinan, bukan hanya kepercayaan. Percaya boleh ya, tetapi percaya saja tidak akan pernah cukup. Karena percaya itu hanya masalah hati. Jadi kalau misalkan seseorang itu mau mencapai tujuan, itu perlu keyakinan atau keimanan. Karena percaya saja itu tidak cukup. Saya percaya Mas Roni itu berhasil, gitu. Itu percaya. Nah, tetapi dia belum bergerak. Tapi kalau sebuah keyakinan, ya, makanya harus mempunyai keyakinan, kecintaan dan pemahaman. Berarti ketika seseorang itu mau merefresh kembali, itu mereka itu harus benar-benar mempunyai keyakinan. Tidak ada jalan lain. Dia benar-benar percaya, kemudian dia menduplikat total terhadap apa yang dia percayainya. Ya, itulah adalah sebuah keyakinan, begitu. Dan yang keduanya itu adalah sebuah kecintaan. Kenapa harus cinta? Tanpa cinta manusia itu tidak akan pernah bertahan, rekan-rekan sekalian. Kalau orang tanpa cinta itu, rekan-rekan sekalian, itu akan waro'a biduburihim. Bermuka dengan pantat ya. Diharapkan si ganunya, di tukangan ya, di belakang dia akan menikam kan gitu. Sehingga ya, orang tersebut kalau mau merefresh dirinya itu, dia harus mempunyai kecintaan. Kecintaan pada apa? Kecintaan pada diri. Apa kecintaan pada diri? Ya kecintaan pada impiannya itu. Jika saja impiannya itu tidak tercapai, maka dia secara otomatis menjadi orang yang mengkhianati dirinya. Nah, jika juga dia tidak mencintai ilmu tersebut, ilmu yang dia pelajari, maka dia juga menjadi sebuah pengkhianat ilmu. Dan yang ketiga, jika tidak mempunyai kecintaan pada guru atau seseorang yang sangat dia percayainya, jika tidak mempunyai kecintaan padanya, maka orang tersebut juga akan menjadi pengkhianat dari gurunya. Bisa saja kalau misalkan seseorang itu percaya, di depan mata bisa seperti iya, tapi di belakang mata ya, orang tersebut akan menikam dari belakang. Makanya 3 hal tersebut, ya 3 hal untuk merefresh diri itu adalah keyakinan, kecintaan, dan pemahaman. Nah, pemahaman di sini berarti dari kalimat paham. Paham itu sama dengan sangat mengetahui gitu loh, apa yang harus dilakukannya. Nah, pemahaman tersebut hanya akan datang dari sebuah petunjuk, yaitu guru. Seseorang yang dia sangat yakininya. Nah, ini 3 pernyataan inilah yang akan mengkait, sambung, menyambung. Seperti itu, Master. Ini banyak orang yang memiliki impian, tapi dia sendiri tidak mencintai impiannya tersebut, begitu, Boy. Jadi seolah-olah bahwa impiannya tersebut bukan atas dorongan dirinya, begitu, Boy. Nah, ini bagaimana, Boy? Dari kalimatnya itu sendiri, sebetulnya seseorang tersebut itu ya, kan kata Master tadi impian, kan gitu ya. Tetapi dia tidak mencintai impiannya tersebut. Saya tidak meragukan ya bahwa dia itu mempunyai impian, karena seperti hanya maknanya.
bahwa impian itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Berarti jika sesuatu yang sangat diharapkan tersebut itu tidak terwujud, maka apa yang akan dia rasakan? Dia akan tenggelam pada rasa malunya, dia akan tenggelam dalam kemiskinannya, dia akan tenggelam ke dalam hinaan dari orang tersebut. Begitu. Hinaan dari orang lain berarti. Nah, makanya kenapa tidak lupa, saya tidak akan pernah lupa rekan-rekan sekalian mengingatkan rekan-rekan sekalian punya impian. Apa itu impian? Sesuatu yang sangat diharapkan oleh rekan-rekan sekalian gitu loh. Bedakan antara impian dan cita-cita. Kalau impian itu adalah sesuatu yang kalau impian itu kan sesuatu yang sangat diharapkan. Nah, tetapi ya, kalau misalkan yang namanya cita-cita itu adalah sesuatu yang terlintas, tapi ingin gitu loh. Nah, diharapkan sesuatu yang terlintas saja. Oh, saya ingin gitu gitu. Tetapi tidak menjadi sebuah prioritas bahwa itu sangat diharapkan. Di sini ada kalimat penekanan yang disebut impian itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan itu harus terwujud. Kalau cita-cita itu adalah sesuatu yang terlintas, mudah-mudahan terwujud. Nah, itu bedakan berarti antara impian dan cita-cita begitu. Impian itu adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan, Mas. Kalau menurut saya itu adalah sesuatu yang harus terwujud dan tidak bisa digantikan. Itulah impian. Tapi kalau cita-cita adalah sesuatu yang harus terwujud tapi bisa digantikan dengan hal yang itu cita-cita. Berarti kan gitu. Itu sangat penting dan sangat mendesak. Jika tidak demikian, maka dia akan tenggelam dalam hinaan orang, dia akan tenggelam dalam kesedihannya, atau dia mempunyai kepenasaran yang tidak akan pernah terobati selama-lamanya.